Shalom adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya? Kak Ani harap semuanya baik-baik saja dalam kondisi yang sangat baik. Nah, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Kediri. Nah, adik-adik, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Itu semuanya hanya karena kasih Tuhan Yesus yang sungguh manis dan indah dalam hidup kita. Mari kita pujikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat rendah takkan terbawai, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat rendah takkan terbawai, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Nah, puji Tuhan, adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, walaupun kami tidak bertemu muka dengan teman-teman kami, dengan guru kami, tapi kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan hadir melingkupi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dan taat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita akan pujikan Hatiku Diciptakan Tuhan. Kita pakai gerakan ya. Hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya, tetapi sayang, sungguh sayang saat iblis datang menggoda, ku jadi suka melawan, ku jadi suka berbohong, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu
hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi sayang, sungguh sayang, saat iblis datang menggoda, ku jadi suka melawan, ku jadi suka berbohong, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertata selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka mentaati, ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia, oh bahagia. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu hidung dan mulutku. Nah, sebelum kita memujikan satu hidung dan mulutku, adik-adik tahu nggak sih apa tujuannya Tuhan menciptakan mata, mulut, hidung, telinga, tangan? Itu gunanya untuk apa sih? Coba Kak Ani pengen dengar. Betul, mata gunanya untuk melihat, hidung untuk apa? Untuk bernafas, mulut untuk ngomong. Tapi adik-adik, ada lagi loh gunanya mulut. Selain untuk ngomong, kita juga bisa menggunakan mulut kita untuk menasehati teman kita. Tuhan memberikan kita telinga untuk apa? Untuk mendengar. Nah, mendengar apa saja ya? Mendengar orang ngomong. Selain itu kita juga bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar nasihat dari orang tua, dari kakak, dari kakek nenek, dan dari teman-teman kita. Tentunya adalah nasihat yang baik. Kita akan sambut dengan satu pujian, satu hidung dan mulutku. Satu hidung dan mulutku. Dua, mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku. Oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Sekali lagi, satu hidung dan mulutku. Dua, mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku. Oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Masih tetap bangkit berdiri adik-adik. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa gunanya mulut kita untuk menasehati, gunanya telinga kita untuk mendengarkan nasihat. Nah, terus kalau kita sudah mendengarkan nasihat dari orang tua, dari kakak, dari teman kita, apa yang kita lakukan? Nah, seperti firman Tuhan, kita ketika mendengar nasihat harusnya kita taat. Apa?
Iya benar, taat. Ya, kita akan pujikan lagu T-A-A-T, taat. Kita pakai gerakan ya. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari bersama-sama kita akan tunduk kepala. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus boleh menuntun hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah ini meskipun lewat media sosial kami telah Kau persatukan di dalam bakti diri kami. Anak-anak-Mu yang masih kecil ini boleh sujud menyembah kepada-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mendengar akan sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu ini menuntun akan hati dan pikiran perilaku kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam rahmat pimpinan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik, kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-18, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Minggu ini kita akan belajar dengan tema nasihatilah. Dia akan bacakan dari kitab 1 Samuel 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu.
bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja seperti dahulu. Demikian adik-adik bacaan kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke 7. Nah, adik-adik, seringkali kalian mendengar akan istilah nasihat. Nasihat, kalau boleh Kak Rwida sampaikan, adalah juga petuah bijak ini. Di dalam nasihat pun juga adik-adik sering bimbang pastinya. Nanti kalau yang saya nasihati adalah senior saya, yang saya nasihati orang tua saya, bagaimana Kak? Nah, ini juga dilema juga bagi setiap kita. Setiap kita kan pasti juga tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, oh yang ini harus diperbuat, ini untuk kebaikan. Nah, tapi kalau kita memberi nasihat, bahasanya juga petuah bijak kepada orang yang lebih dewasa, lebih senior, itu jadi enggan, jadi segan. Bahasa Jawanya ewuh, kewuh. Nah, mari kita melihat dari bacaan kita. Siapa yang diberi nasihat? Adik-adik pasti tahu bahwa ini adalah dilema bagi Yonatan. Bagaimana Yonatan harus memberi nasihat terkait sahabatnya yang kental, sahabatnya yang seia sekata seperti mengasihi dia sendiri, mengasihi Yonatan itu. Siapa? Si Daud. Yonatan harus memberi nasihat kepada Saul, ayahnya sekaligus rajanya. Nah, ini suatu ewuh pakewuh. Tapi lihatlah kebenaran yang disampaikan dari Yonatan. Yonatan dengan berani, dan dia tahu kondisinya, dan dia pun melihat bahwa kebenaran yang Yonatan sampaikan itu adalah benar untuk semua, bukan benar sakarpe dewi, bukan benar sendiri. Yonatan menyampaikan dengan bahasa yang lunak, bahasa yang lugas, bahwa ia pun memanggil ayahnya raja, bukan ayah, enggak. Ia memanggil raja. Dari semuanya ini, apa yang didapat? Ya, seperti Yonatan yang boleh mendapatkan hasil dari nasihatnya, diterima oleh Raja Saul. Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-7 bahwa di akhirnya ia bekerja padanya seperti dahulu. Jadi si Daud tidak dibunuh, dan bahkan si Saul pun juga bersumpah tidak akan membunuhnya. Kembali seperti
semula. Itu harapan setiap nasihat. Nah, bagaimana dengan diri kita ketika kita diperhadapkan kepada suatu soal, kita memberi nasihat? Firman Tuhan pagi ini mengarahkan kita bagaimana kita bersikap seperti Yonatan. Ia berani, yang pertama, meskipun dia berhadapan dengan ayahnya, ia berani. Berhadapan dengan rajanya, ia berani. Tahu resikonya, tahu. Tapi caranya yang kedua, dia melihat yang benar, bukan cara semaunya sendiri, tapi caranya ia berdampingan dengan ayahnya, menggunakan bahasa yang lugas, bahasa yang enak. Jangan memberi nasihat dengan membentak-bentak, itu bukan nasihat itu. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga ini, berikanlah pandangan atau pemikiran kita kebenaran yang objektif, kebenaran yang menyeluruh, kebenaran untuk semuanya. Contohnya begini adik-adik. Kak Arwida ada pohon jambu. Nah, Kak Arwida melihat ada anak-anak dengan sengaja mengambil pohon jambunya Kak Arwida itu ngawur. Nah, kebetulan Kak Arwida itu membawa celurit untuk membersihkan rumput. Nah, apakah Kak Arwida menyampaikan nasihatnya dengan membawa celurit itu pasti mengena? Atau intinya seperti Yonatan kembali seperti semula? Tidak bisa. Harus Kak Arwida taruh contoh kecil seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau adik-adik mengingatkan orang tuanya, ayo ayah, ayo papa, ayo mama, ayo ibu, kita ke gereja? Nah, apakah dengan sikap atau fisik kita, istilahnya kita membentak-bentak? Pasti tidak bisa. Menasihati adalah petuah bijak. Mari belajar kita menasihati dengan 3 cara yang seperti Yonatan ajarkan kepada kita. Berani, cara yang benar, dan memberikan kebenaran yang objektif, kebenaran yang menyeluruh, kebenaran untuk semua. Di akhir firman Tuhan ini, mari kita belajar saling memberi nasihat. 1 ayat hafalan yang Kak Arwida berikan pada minggu ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Diberkatilah kalian. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bisa memuji Tuhan dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga sudah menerima segala berkat yang dari Tuhan yang diberikan melalui kedua orang tua kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk lagu persembahan,
kita akan pujikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dan limpahkan ke dalam setiap kehidupan kami, baik itu melalui kedua orang tua kami maupun Tuhan berikan melalui diri kami masing-masing. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang terbaik, yang kudus, yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai respon kita akan firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau setia melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tangannya semuanya ya di pundak ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah usai. Tapi kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah usai memimpin hidup kita. Dan kita akan kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi penolong kami untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah lekang oleh waktu senantiasa memimpin kami. Dan pimpin kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang mau menasihati sesama kami, teman-teman kami. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom.